Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa nasarahu wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Ketua PC Ma'arif Kabupaten Banyumas, Pak Profesor Dr. Fauzi MAG, serta keluarga besar Ma'arif NU, sekolah dan madrasah dimanapun berada di seluruh pelosok Kabupaten Banyumas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam siaran podcast di PCLP Ma'arif Kabupaten Banyumas. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membedah atau membahas dua tema, di mana kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan menghadapi dua kegiatan atau dua waktu yang nanti akan segera kita menuju ke sana, yaitu datangnya bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Dan bagi madrasah dan sekolah atau berbagai perguruan tinggi juga sedang mempersiapkan, bahkan berbagai cara dilakukan demi sukses penerimaan peserta didik baru di tahun pelajaran 2022-2023. Baik, kesempatan kali ini sudah hadir beliau ketua kita, Pak Profesor Dr. Fauzi. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Prof. Alhamdulillah sehat. Berbahagia sekali akhir-akhir ini karena kesibukan beliau, jadi jarang sekali bisa bersua wajah seperti ini secara langsung, hanya bersua via WA dan yang lebih sering. Sekarang harus banyak via media. Tanpa mengurangi hasilnya ya, Prof. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan momen atau kesempatan siang ini bisa kita manfaatkan untuk banyak mendapatkan hal penting dari beliau. Baik, Pak Prof, ini kita kemarin sudah mengedarkan surat kepada keluarga besar Ma'arif, khususnya madrasah dan sekolah dari MI, SD, SMP MTS dan jenjang SLTA. Pertama ada kegiatan tadarus dan insya Allah nanti ada khotmil Quran dan istighosah. Ini kalau saya amati, ini apa yang mendasari, Pak Prof? Setengahnya kok kemarin tiba-tiba nih, padahal kemarin sebelumnya tidak ada apa-apa. Tahu sih mau Ramadan, tapi kok tiba-tiba ada semacam instruksi. Pokok Prof, gimana Prof? Itulah gaya saya. Tidak semua hal harus saya langsung flurkan jauh-jauh ya, tapi ada hal yang perenungannya lama, butuh waktu, tapi kemudian terkesan tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi prinsip dasarnya begini, Pak Rahman, kita itu ingin ada upaya secara organisasi, kelembagaan, sistem sudah kita bangun, sudah kita kuatkan dengan berbagai cara, baik administrasinya, konsolidasi pimpinannya, pengurusnya sudah kita lakukan dalam rangka menguatkan komitmen kebersamaan dalam tingkat Jam'iyah Nahdlatul Ulama wabil khusus Ma'arif. Tapi ada hal yang saya kira penting untuk kita kuatkan adalah ikhtiar atau usaha yang menjadi tradisi kita. Tradisi kiai ulama kita, tradisi NU dalam konteks Jam'iyah dan Jamaah Nahdliyin, Nahdliyat, bahwa kita jangan sampai jauh dengan ikhtiar spiritual, ikhtiar batin, munajat kepada Allah, apalagi dalam rangka menyambut datangnya Syahrul Mubarak, bulan mulia. Dan ini saya pikir menjadi momentum bagus bagi kita, bukan hanya kita menguatkan atau menonjolkan ikhtiar lahir, nggak ada apa-apanya Pak Rahman. Orang hebat, orang pinter, orang cerdas, tanpa ada ridho, maunah dan dukungan. Tidak cukup juga memasang spanduk. Tidak cukup. Selamat datang bulan Ramadan. Ya, tidak cukup saya kira. Karena ada gerakan batin yang bisa menggerakkan itu hanyalah Allah.
Semuanya kita bergantung, semuanya berlindung, semuanya mendapatkan pertolongan hanya dari Allah. Maka ikhtiar inilah yang saya kemudian kuatkan kepada teman-teman para pimpinan satuan pendidikan di lingkungan Ma'arif. Ayo, Quran ini kan bacaan harian kita, kan gitu kan? Bacaan harian kita. Ayo kita lakukan bersama-sama. Kalau itu kita baca bersama dengan niat yang mungkin ada kesamaan, tidak akan tertutup pintu doa kita kepada Allah. Pasti akan tembus di antara kita. Ketulusan itulah yang kita harapkan. Maka kita lakukan tadarus atau apa namanya, hataman Quran bil jamaah, secara apa ya, jamaah tetapi tidak dalam satu tempat, Pak Rahman. Kan berbarengan waktu berbeda tempatnya. Di tempatnya beda tapi frekuensinya sama. Frekuensi sama, hanya beda makannya saja, tempatnya saja. Gitu kan. Mungkin kalau dalam pikiran saya dari kemarin, apa ini juga tidak lepas dari apa ya, hari ini khususnya Kabupaten Banyumas dan beberapa tempat yang lain kan memang lagi ditimpa musibah banjir, Prof. Nah, mungkin apa ini ada dikaitkan dengan rencana kita memang menyelesaikan tadarus? Ya, saya kira sangat terkait, Pak Rahman. Jadi momen Ramadan ini ya kita sambut kan dalilnya jelas, perintah Kanjeng Nabi jelas, diturunkan dalam tradisi ulama jelas. Sambutlah Ramadan dengan gembira, gitu kan? Senang hati. Salah satunya ya kita kuatkan mental kita untuk bersiap menyambut bulan penuh berkah, penuh segalanya kehebatan, keistimewaan yang Allah berikan pada kita. Maka ada konsolidasi spiritual di keluarga Ma'arif, sekaligus untuk Quran ini kan isinya doa, lafal-lafalnya banyak, ya kita paham lah semuanya ya. Makanya kita ada upaya untuk bagaimana memohon kepada Allah agar musibah juga bencana yang kita sedang hadapi di beberapa tempat, khususnya kalau di Banyumas ini kalau nggak salah kan ada banjir ya. Iya, banjir di wilayah timur ya, tempatnya Pak Rohman biasanya juga airnya Sumpyu, Tambak ini yang terparah. Ya, jadi itu kita berdoa, mendoakan, mohon pada Allah mudah-mudahan musibah ini segera berlalu, sekaligus moga-moga yang terkena dampak diberi sabar dan segera diberi pertolongan, jalan-jalan terbaik untuk sekaligus kita kan gini Pak Rohman, bukan hanya berdoa dalam arti membaca Quran dan nanti ada istighosah ya. Kita juga kan ada himbauan dan ajakan untuk berdonasi, menggalang bantuan. Ma'arif peduli bencana kalau kita sebut ya, bencana. Makanya di kesempatan ini pun saya betul-betul berharap dan berinstruksi kepada para kepala, tolong gerakan donasi seberapapun. Nanti Ma'arif akan turun menyapa teman-teman saudara kita di wilayah Tambak, Sumbyo, Kemranjen, dengan doa kita panjatkan, dengan bantuan kita ulurkan. Ini harapan saya Pak Rohman. Di kesempatan podcast ini saya kira pertanyaan Pak Rohman sangat tepat. Ya, baik sekali. Jadi, bisa jadi ini madrasah-madrasah kita, Prof, yang terdampak banjir di sana. Ya, saya kira kalau yang terkena sih ya masyarakat secara umum. Artinya ada lah. Oh ada, sudah ada beberapa laporan ke kita, ada cukup lumayan. Cukup lumayan kelas-kelas sekolah, kantor di Ma'arif yang kemarin sempat sampai tinggi sekali ya. Saya sih belum sempat ke sana Pak Rohman, tapi rencananya ini dalam waktu dekat nanti akan ke sana, sekaligus mudah-mudahan Ma'arif dengan support ya menyerahkan bantuan itu ke sana. Tapi teman-teman yang kita mintai tolong untuk mewakili Ma'arif, coba lihat termasuk di wilayah timur juga sudah mulai ada gerakan itu untuk ke bawah. Betul Pak. Jadi beberapa sekolah madrasah kita terkena, dan saya berharap mudah-mudahan para pengurus segera juga mencari ikhtiar kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan masyarakat umum. Kami juga terima kasih di sini karena saya juga mendengar sudah ada banyak yang memberikan bantuan atas nama Ma'arif. Juga sampaikan terima kasih atas supportnya kepada sekolah madrasah kita serta keluarga besarnya. Baik,
artinya kita hadir. Insya Allah nanti secara fisik kita akan datang, kita akan berikan support, kita akan berikan donasi sesuai dengan ya berapapun hasil dari yang kita kumpulkan. Ya, gerakan sosial Ma'arif ini. Betul, makanya betul. tolong ini ya apa ya Pak Rahman, tolong ayo cepet-cepet. Harus kumregah ini, para kepala madrasah, kepala sekolah ya, ajakan Pak Nanti Prof. rencananya besok bendahara akan saya minta ngecek rekeningnya sudah tambah apa belum. Iya, dari penting ada donasi itu. Ini. Iya, karena kita berharap betul bahwa ini kita menjadi wujud kepedulian kita bersama, keluarga besar Ma'arif dari ujung barat Banyumas, tengah, utara, selatan terhadap yang timur terutama. Iya betul. Ini jangan sampai terkesan bahwa di sana ini seperti ya yang tidak diakui. Jangan sampai seperti anak walon ini, jangan sampai. Jangan sampai nggak ada pemikiran itu. Semuanya menjadi satu keluarga. Baik Pak Prof. Mudah-mudahan ini kapan ini Prof? Rencananya hari Sabtu jadi nih Prof untuk acara khataman dan istighosahnya. Jadi puncak acara ini tadarus ini akan kita tutup dengan khatmil Quran serentak. Rencananya hari Sabtu kurang lebih jam 9.10-an itulah ya, nanti kita siapkan. Nanti tempat acara di kantor Ma'arif di sini Pak Rahman, nanti kita undang kiai kita untuk memimpin istighosah, nanti khatmil Quran. Saya yakin akan ada ratusan khatam karena insya Allah sekolah kita kan ratusan ya. Nanti kita tutup khatmil Quran, kita siarkan ya kita prinsipnya kan blended ya, on off, tapi mayoritas on. Yang off kita hadirkan ke sini ya pengurus serta undangan sebagian lah, yang tidak hadir nanti masing-masing ikut Zoom dan live streaming di sekolah masing-masing. Dan ini betul-betul saya minta besok Sabtu ke KBM-nya ya atau kegiatan belajarnya ya melalui kegiatan spiritual itu. Semuanya ikut khatmil Quran, istighosah bersama untuk mohon mudah-mudahan semuanya diberi selamat, waras, bisa menyambut Ramadan dengan baik, diberkahi, sekolah-sekolah Ma'arif sukses, dan juga kita berdoa untuk kepentingan PPDB Pak. Ya baik Prof, ini kalau di sekolah-sekolah madrasah menyelenggarakan tadarus Al-Quran. Lah kita ini yang di PC, yang di pengurus cabang, ini apa Prof kegiatannya? Apa hanya buka bersama saja nanti menjelang Quran atau gimana? Yang tunggu-tunggu itu Prof. Iya. Ya saya kira buka bersama nanti insya Allah lah Pak. Kita adakan buka bersama tadarus insya Allah ya juga kita lakukan, meskipun biasa kan kita membagi Pak Rohman juz sekian, Fauzi juz sekian gitu kan. Nanti sambil buka bersama kita khatmil Quran. Nah, yang tidak kalah pentingnya perlu saya sampaikan ke keluarga besar Ma'arif menghadirkan ngaji. Kapan itu? Tiap hari Bro? Tiap hari ngaji, tetapi lewat kanal YouTube-nya Ma'arif, media Ma'arif. Makanya saya berharap kepada guru, para wali murid, ya, pengurus, silahkan ngaji melalui YouTube media Ma'arif yang narasumbernya adalah para kiai, para para pengurus atau akademisi ya, tokoh-tokoh NU yang kita jadwal untuk menjadi narasumber pada pengajian Ramadan full 1 bulan Pak. Penuh 1 bulan. 1 bulan melalui podcast kita, melalui media Ma'arif Banyumas ini. Monggo itu dinikmati hidangan ngaji kita. Kan tidak harus ngaji ke Purwokerto kan, bisa betul. Di rumah, di HP gitu ya. Daripada harus datang ke sini, mungkin ada timbal balik yang sangat mudah dan tidak butuh biaya, Prof. Mungkin kita karena punya media Ma'arif Banyumas, kita hanya butuh orang yang menyaksikan itu, kemudian view itu tidak hanya viewers, tetapi juga untuk like dan jangan subscribe. Lupa bagi yang belum subscribe harus saya kira itu bagian dari amal jariah. Bagian dari amal jariah Ramadan untuk apalagi Ramadan, insya Allah pahalanya juga like dan subscribe terhadap
kanal YouTube Media Ma'arif. Oke, Bukan baik. hanya tentu bukan hanya pengajiannya, yang lain juga. Begitu juga kegiatan-kegiatan Ma'arif yang Iya, lain. iya. Jangan sampai media kita sendiri kita nggak beri support ke live. Iya, Ini kan iya, nggak lucu oke. menurut kita. Ya, baik Prof, terima kasih. Oke. Iya. Saya kepengin tahu ini, kepengin menanyakan ke Pak Prof ini, kiat-kiat apa ini yang harus kita siapkan. Sekolah kita, madrasah kita ini yang terpenting menjelang PPDB ini di 2022-2023. Jadi trademark apa yang akan kita tawarkan kepada masyarakat, kepada publik. Monggo Prof, ini langsung kita masuk ke tema yang kedua. Saya kira yang pertama tadi cukup nggih? Cukup, ya. Monggo tentang PPDB Prof. Ya, sebetulnya aktivitas penerimaan peserta didik baru kan sudah agenda rutin ya. Bahkan di Ma'arif selalu saya katakan untuk kepentingan PPDB itu bukan event tahunan atau bulan, tapi event harian. Jadi seluruh kerja kita semuanya setiap hari melayani siswa dan masyarakat itu dalam rangka PPDB juga sebetulnya. Karena pada disitulah publik akan percaya dengan kita. Semakin publik masyarakat percaya dengan kita, maka akan semakin, ibarat manajemen pasar kan begitu Pak. Orang beli kalau puas dengan layanan kita, dengan capaian kita, dia akan datang lagi atau mengajak tangganya. Nah, ini yang alhamdulillah mulai terbangun di Ma'arif. Alamiahnya ya, bukan proses instan yang didadak, memang seolah-olah kayak ini bagus banget tapi gimana jadi ya? Membangun keunggulan itu kan tidak bisa instan. Betul. Membuat orang percaya kan tidak instan. Banner, spanduk itu kan hanya pengingat bahwa ini momen penerimaan. Tetapi orang memilih sesuatu atas sebuah produk itu sudah pertimbangannya banyak. Bahkan sebelum barang itu ada di depan pun sudah kebayang. Seperti kita mau pergi ke toko, mau beli barang sesuatu, mesti akan bilang, aku nanti akan beli sabun merek ini. Saya akan masukkan anak besok setelah dia lulus TK di MI ini, di SD ini, SMP ini, MTS ini. Itu proses membangun image, brand image itu sudah harus dilakukan sepanjang waktu oleh kita semuanya melalui apa? Ciptakan keunggulan. Makanya kan tagline yang kita sampaikan, kita launching kan Ma'arif Banyumas membanggakan. Membanggakan itu? Membangun keunggulan dengan karya nyata. Dan ini sudah serentak dilakukan melalui membangun kultur ini agar PPDB ini menjadi agenda harian, agenda kula yaum ya, seluruh layanan pendidikan di Ma'arif ini dalam rangka itu. Lah, kemudian yang sistemiknya adalah mari PPDB ini kita laksanakan dengan happy, dengan senang. Untuk apa? Agar semua orang memahami bahwa kita happy. Nggak usah dijadikan momen yang seolah-olah kayak memberatkan, kayak memusikkan. Happy-happy saja, sehingga silaturahim ke tokoh, silaturahim ke bawah, ke atas, ini jalan. Dan ini saya kira teman-teman sudah melakukan itu. Tim-tim dibentuk untuk tampilkan wajah happy, suasana gembira, suasana menyenangkan, ya kan? Ya, betul. Jangan sampai saya berpikir kepala itu terlalu stres mikirkan PPDB, sehingga akhirnya malah nggak bisa berpikir jernih dan tenang menghadapi situasi. Kompetisi memang luar biasa, tetapi yakinlah, optimislah, dengan senyum, dengan happy, nanti grafiknya kita naik kok. Kita hari ini secara umum punya 50.166. Bahkan kalau kita amati Prof, di lembaga-lembaga yang sudah munafik, ya di sekolah kita, madrasah kita pun alhamdulillah sudah ada, meskipun belum terlalu banyak. Tanpa ibaratnya, tanpa sosialisasi yang ini pun, karena proses kulayaum yang terbangun ini, kultur masyarakat tahu betul bahwa itu proses yang ada di lembaga itu maksudnya dibuat-buat, memang baik temenanan gitu loh, tidak dibuat-buat baik gitu. Makanya saya katakan sejak awal saya jadi Ketua Ma'arif, membangun keunggulan itu tidak instan. Membangun trust itu harus dengan karya nyata. Kita harus tunjukkan
membangun kesolidan sistem, membangun kepercayaan publik itu memang dengan sesuatu yang terus gitu ya, terus, dan itu budaya mutu lah Pak. Budaya mutu ini harus dikuatkan. Maka saya minta melalui podcast ini kepala dan seluruh dewan guru dan tendiknya, tenaga kependidikannya, ayo lakukan semua kerjaan kita dalam spirit budaya mutu. Budaya mutu inilah yang akan melahirkan kerja apapun dengan standar mutu, yang pada akhirnya dengan mutu itulah orang akan percaya, akan yakin dengan kerjaan kita. Buatan kita itu jelas, profil lulusannya itu jelas. Baik, itu garis besarnya seperti itu ya Prof ya. Tinggal nanti secara detail barangkali disesuaikan dengan tradisi atau kearifan lokal. Betul. Misalnya sekarang ini yang lagi menjadi tren itu kan ada membuka program unggulan, kelas tahfidz, atau di tingkat lanjutan atas itu ada ya berbasis keterampilan dan lain-lain. Nah, ini kan saya kira tidak bisa disamaratakan. Nah, itu tinggal bagaimana kepala dan seluruh komponen yang ada itu kemudian memahami kebutuhan pasar, kira-kira seperti itu ya Prof ya. Jadi pimpinan sekolah satuan pendidikan ini harus paham potensi lokal, potensi internal, eksternalnya. Itu tadi yang saya sebut dengan membangun keunggulan dan karya nyata. Masing-masing harus berbasis lokalitas dan kondisi masing-masing. Nggak bisa semuanya harus ngikutin sana yang begitu sana begini berhasil, nggak bisa. Karena kebutuhan marketnya beda, realitas sosialnya beda, potensi internalnya juga beda. Tidak harus. Maka kalau orang menanyakan tentang sekolah unggul seperti apa, ya mindset kita beda-beda. Akan membuat ragam keunggulan sesuai dengan karakteristik yang tadi Pak Rohman sampaikan, kearifan lokal dan kondisi potensi yang dimiliki. Tapi yang pada kata kuncinya kan siapapun kita harus membangun performan lah ya, performan kelembagaan. Sekolahnya juga harus rapi, tampil yang bagus, gurunya juga kinerjanya bagus. Ada upaya untuk bahasa asingnya mitayani gitu ya, mitayani. Tampil membuat orang percaya ya, gurunya juga meyakinkan, peserta didiknya juga tampil dengan baik gitu ya, sehingga semuanya akan semangat dan yakin di situ. Terobosan-terobosan itu saya kira hari ini saya sangat appreciate lah dengan Ma'arif. Maka masyarakat Banyumas khususnya jangan khawatir, jangan khawatir menyekolahkan putra-putrinya di Ma'arif, karena progres budaya mutu, progres capaian yang dilakukan oleh sekolah madrasah Ma'arif ada perkembangan yang saya kira semuanya tahu Pak. Ya Alhamdulillah. Dan bahkan saya dengar ini Prof di beberapa sekolah, beberapa madrasah itu memang betul-betul menjadi unggulan, menjadi pilihan, bukan alternatif. Jadi mendaftar di madrasah Ma'arif, misalnya saya contohkan di MTS Ma'arif tertentu, itu karena pilihan awal. Padahal dia memang berprestasi dari SD, dari MI. Artinya ini yang barangkali Pak Prof sampaikan tadi, bahwa keunggulan inilah yang dimaksud seperti itu. Iya, jadi sekarang di banyak sekolah madrasah kita sudah begitu Pak. Jadi sekarang ini belum, ibaratnya belum secara time schedule-nya jalan pun sudah mulai orang pada datang, menanya, mendaftarkan, karena memang sudah menjadi pilihan dan prioritas untuk anak saya harus di situ begitu ya, karena kebanggaan dan semangat yang memang sudah terbangun ya. Makanya saya wanti-wanti betul, jaga kepercayaan masyarakat yang sudah sangat bagus ini dengan kerja yang baik, kerja yang cerdas, kreatif, tentu dengan spirit jaga akhlak ya. Jaga moralitas kita dalam melayani semuanya, insya Allah akan berkah. Amin. Baik Pak Prof, saya kira yang panjenengan sampaikan tadi menurut saya teramat penting. Dalam 2 poin ini memang sangat penting, dan ini ya ajakan, himbauan sekaligus kiat-kiat yang memang harus dipersiapkan oleh lembaga-lembaga kita di sekolah, di madrasah, dari yang terkecil terbawah MI, SD sampai dengan SLTA bahkan di atas itu. Nah Pak Prof, sebelum saya akhiri
sebelum sesi kita cukupkan, ada kata-kata yang menutup sesi ini Pak Prof, ya. khususnya terkait dengan Ramadan dan PPDB ini. Ya. Terkait dengan Ramadan Pak Rohman, saya berharap betul kepada kita semuanya, keluarga besar Ma'arif, terutama di Satuan Pendidikan, ayo kuatkan momen Ramadan ini untuk membangun spiritualitas kita. Kita banyak sekali dalam 2 tahun atau hampir 3 tahun ini diuji oleh Allah dengan pandemi COVID ya. Tapi kita dengan segala ikhtiar masih diberikan kekuatan dan pertolongan oleh Allah. Ayo kita terus ikhtiar Ramadan yang bulan mustajabah, untuk kita banyak pergunakan untuk ikhtiar mendekat kepada Allah. Di samping tentu layanan-layanan pendidikan yang lain tetap jalan seperti biasa, tapi jangan lupakan kegiatan-kegiatan keagamaan, spiritualitas ditingkatkan karena memang ini momen spesial. Ya. Ramadan itu momen spesial bagi umat Islam, kita semuanya warga NU dan warga Ma'arif. Sehingga tolong buat agenda-agenda Pak Rohman di sekolah-sekolah untuk kepentingan itu, agar keberkahan. Kita itu ingin bukan hanya muridnya banyak, tapi juga sing berkah, sing berkahi ya, berkah tur berkahi. Ini penting keberadaan kita semuanya. Jadi manfaat tur memberi manfaat, berguna dan migunani. Ini sesuatu yang penting dan tidak ada lain dalam tradisi NU adalah kita perbanyak istighosah, mujahadah, tadarus. Silahkan semuanya dibuat paket-paket itu agar anak-anak kita tersiapkan mentalnya, sehingga nanti akan kuat menghadapi berbagai gelombang kehidupan. Kompetisi luar biasa hari ini, tetapi jangan khawatir, kita punya Allah, kita punya budaya tradisi NU yang selalu mengedepankan ikhtiar zahir dan batin. Terkait dengan PPDB, saya kira ayo terus berikhtiar, budaya mutu, budaya kerjasama, kolaborasi. Tadi Pak Rohman mengatakan banyak sekali sekolah Ma'arif yang jadi pilihan. Memang di lapangan bahkan ada, mohon maaf, sekolah-sekolah lain sampai harus khawatir tidak dapat siswa, ada yang sampai harus regrouping ya kan, karena disinyalir sekolah Ma'arif, madrasah Ma'arif tumbuh dengan sangat. Itu tentu kita tidak berharap dalam semangat itu. Semangat kita adalah kolaborasi untuk maju bersama, besar bersama, sukses bersama, dan tentu kita membesarkan apa aset yang kita miliki dengan cara-cara yang baik dan benar, bermanfaat bagi masyarakat, bagi jamiah. Kuatkan tradisi NU ini ya, karena kekuatan kita di situ. Kultur tradisi NU jangan dilupakan. Ini yang saya kira saya sampaikan di closing statement saya Pak Rohman. Baik, terima kasih Pak Prof atas closing statement-nya terkait 2 poin penting ini, dan kami juga tentunya mengajak kepada semua sekolah, semua madrasah, mari kita sambut Ramadan ini dengan gembira seperti beliau sampaikan tadi, dan juga jangan hanya gembira tetapi bagaimana kita memanfaatkan momentum yang mungkin tahun depan tidak akan sama, atau bahkan ya jika Allah berkehendak belum tentu akan bertemu kembali. Meskipun kita akan selalu berharap, berdoa mudah-mudahan masih akan bertemu Ramadan. Amin, amin. Terima kasih Pak Prof atas kesempatannya yang menurut saya sangat luar biasa ini untuk hari ini, dan ini menjadi catatan penting bagi podcast kita menjelang kegiatan bulan Ramadan tahun ini. Terima kasih, mohon maaf, sehat-sehat selalu, lancar selalu Pak Prof. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.